Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Kaitnya? Ya, Bu. Jelas, Bu. Di sini kita membahas peraturan perundang-undangan izin sanitasi pangan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta harus memahami dan mengerti tentang isi peraturan perundang-undangan izin sanitasi makanan. Untuk tujuan khususnya, peserta harus mengetahui, memahami, mengerti, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan izin sanitasi makanan. Kita harus tahu dulu apa sih itu hygiene sanitasi pangan. Definisi dari hygiene sanitasi adalah upaya kita untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar makanan aman dikonsumsi. Di sini jadi apa yang harus kita kendalikan adalah yang tadi disebutkan alatnya, tempatnya, orangnya, dan bahan makanan. Terkait dengan lingkungan, kita harus tahu dulu lingkungan sehat itu mencakup apa sih? Lingkungan sehat itu mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 163. Pengelolaan makanan oleh TPM itu terdiri dari jasa boga, rumah makan dan restoran, harus memenuhi hygiene sanitasi dan dilakukan sesuai cara pengolahan makanan yang baik. Ya, Permenkes 1096 tahun 2011. Di sini lingkungan sehat harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan. Biasanya apa aja sih? Di sini macam-macam ya, bisa dari limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi sinar pengion dan non pengion, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi. Di sini semuanya ada di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di sini kita sering dengar ya berita-berita di media, ada aja setiap ada acara, ada keluhan, ada keracunan makanan di pesta pernikahan, keracunan makanan saat buka puasa, dan keracunan di kantin sekolah, dan lain sebagainya. Nah, keadaan dan masalah yang sering kita temui masih tingginya masalah kesehatan dan kesakitan atau kematian di masyarakat karena penyakit yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Terus masih seringnya kejadian keracunan makanan akibat makanan atau minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Penyebab keracunan disebabkan antara lain oleh makanan jajanan 36%, rumah tangga atau keluarga 24%, catering 16%, makanan kemasan 12%, restoran 4%, makanan segar 4%, dan minuman keras 4%. Di sini masih ada masalah di catering, restoran, ya. Terus semakin meningkatnya penyakit-penyakit yang tidak menular seperti kanker, yang salah satu penyebabnya dicurigai bersumber dari makanan dan minuman yang tercemar. Terus adanya marak beredar makanan-makanan mengandung formalin, borax, pewarna, pencemar bakteri. Terus persaingan industri yang semakin ketat sehingga kadang-kadang udahlah kita tambahin biar enak gitu ya, tambahin mecin yang banyak. Terus kita kadang-kadang kita lakukan yang singkat itu seperti makanan-makanan junk food gitu kan beredar lebih banyak. Untuk itu kita harus mengenal aspek hukum dari tadi yang kita bicarakan tentang sanitasi. Kita harus tahu tentang Undang-Undang 36 ya. Ini undang-undangnya bisa teman-teman lihat dan baca. Minimal 1 kali dibaca agar tahu kemana nanti kita melamar apakah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Ya. Di sini pengertian hygiene sanitasi.
Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan yang agar aman dikonsumsi. Ini yang tadi di depan ya. Terus sertifikat layak hygiene sanitasi jasa boga itu apa sih? Sertifikat itu adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasa boga yang memenuhi persyaratan perundang-undangan. Terus penjamah makanan itu siapa sih? Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan, seperti teman-teman peserta hari ini ya. Terus tentang jasa boga. Jasa boga itu apa? Jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Rumah makan itu apa? Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Kalau restoran itu adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Ini ada undang-undang intisari dari yang tadi undang-undang yang kita paparkan, terdiri dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ya, di mana pangan yang termasuk makanan itu apa saja sih, bagaimana cara mengelolakannya, dan bagaimana hukum jika kita tidak memenuhi syarat di atas. Kalau pangan termasuk makanan, dalam proses produksi, penyimpanan, dan pengangkutan dan peredaran wajib memenuhi persyaratan sanitasi. Jika melanggar, bisa terkena pidana 5 tahun atau denda 600 juta. Terus, makanan yang dijual belikan di Undang-Undang Nomor 36 itu harus memenuhi persyaratan sanitasi. Makanan yang tidak memenuhinya harus dilarang dan tidak boleh beredar. Pelanggaran bisa terkena pidana 15 tahun atau denda 300 juta. Itu ada semua dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 36 dan Undang-Undang Nomor 18. Di Permenkes Nomor 1098/2003 juga ada tentang rumah makan dan restoran, di mana rumah makan dan restoran itu harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi yang berlaku 3 tahun. Ini yang teman-teman cari ya sebenarnya. Terus harus mempekerjakan tenaga ahli hygiene sanitasi atau memiliki sertifikat hygiene sanitasi. Ini harus melalui kursus seperti ini ya. Untuk Permenkes Nomor 1096/2011, kalau jasa boga itu harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi berlaku juga 3 tahun, harus mempekerjakan tenaga ahli hygiene sanitasi atau memiliki sertifikat hygiene sanitasi didapat melalui kursus. Nah, di sini kami selaku Sudin Kesehatan, di mana kita melakukan pengendalian Binwasda, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan untuk proses pertimbangan sertifikat layak hygiene sanitasi di tempat pengolahan makanan. Di sini sertifikat layak hygiene atau TPM ini, sertifikat layak hygiene pada tempat pengolahan makanan itu yaitu jasa boga, restoran, dan rumah makan, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di sini adalah Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Terus jasa boga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos perikanan, pos pemeriksaan lintas batas dikeluarkan oleh Kepala KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sertifikat layak hygiene sanitasi bisa di sini kita lihat ya alur untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Permohonan sertifikat layak hygiene sanitasi TPM di sini dilakukan ke Dinas Kesehatan atau KKP atau PTSP. Jangan lupa melampirkan persyaratan administrasi, ya. Terus udah gitu di sini akan dilakukan pemeriksaan oleh tim uji kelayakan TPM terdiri dari Sudin Kesehatan dan PTSP. Terus dilakukan kunjungan dan pemeriksaan ke TPM, lalu dinilai, ada scoringnya,
apakah dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jika dia memenuhi syarat, dia akan mendapatkan sertifikat layak hygiene sanitasi berlaku selama 3 tahun. Jika tidak memenuhi syarat, akan dilakukan pembinaan. Setelah dilakukan pembinaan, melakukan lagi permohonan lagi layak hygiene seperti di awal. Kalau misalnya melakukan ulang, dapat dikenakan biaya sesuai peraturan Perda yang berlaku. Di sini sertifikat layak hygiene, syarat administrasinya itu adalah fotokopi KTP, sertifikat, kursus, surat PJ penanggung jawab TPM, foto, denah bangunan yang dapur. Untuk syarat teknisnya ada di sini bangunan peralatan, ketenagaan, bahan makanan, termasuk pemeriksaan lab. Ini kalau ini nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Sukadi selaku penanggung jawabnya untuk sertifikat layak hygiene. Ini persyaratan administrasi diterbitkan sertifikat layak hygiene sanitasi berdasarkan Pergub 24 tahun 2015. Di sini bisa dibaca syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat, dapat foto, fotokopi sertifikat, denah bangunan, surat penunjukan tenaga, fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan. Di sini saya ingin menekankan, kemarin ada dari tim PPK Sudin, ada pengujian sertifikat ya. Di sini ada yang mengajukan untuk menjadi rekanan makanan. Dan ternyata setelah diteliti sertifikatnya adalah sertifikat yang seperti dipalsukan seperti itu. Jadi mereka mengganti foto, di scan ulang, segala macam. Tapi kami tahu karena kami punya data terkait semua itu. Mohon jangan ini ya, jangan mencoba-coba yang bertentangan dengan hukum, nanti berujung-ujung kepada teman-teman semua yang kena. Ini persyaratan hygiene sanitasi yang sudah tadi disebutkan, persyaratan lokasi bangunan, fasilitas sanitasi, dia harus dapurnya juga baik, rumah makan, gudang makanan, terus ada persyaratan bahan makanan, apa itu makanan mentah atau makanan jadi, persyaratan pengolahan makanannya, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, terus persyaratan penyajian dan peralatan yang digunakan. Terus nanti uji kelayakan laboratorium akan diambil sampel makanan dan minuman, sampel air bersih, usap swab alat makan atau alat masak, usap bubur terhadap penjamah makanan. Itu akan kami lakukan. Untuk laboratorium yang terakreditasi di sini adalah BPOM, BBTKL, milik Kemkes, BBKL Jakarta, milik Kemkes juga. Laboratorium BPOM, Provinsi DKI, UPT Labkesda, Sukovindo, dan Laboratorium Keamanan Pangan. Di sini seorang penjamah makanan, keren ya, dengan pakaiannya yang sudah siap. Dia harus memiliki badan sehat, pemeriksaan kesehatan berkala 2 kali dalam 1 tahun selama bekerja. Dia harus punya sertifikat kursus dan tidak menderita penyakit menular. Nanti di sini penyakit itu akan dibahas setelah ini. Ini sertifikat jasa boga ini tidak berlaku atau batal jika terjadi pergantian pemilik, pindah lokasi alamat restorannya, tidak melakukan kegiatan selama 1 tahun berturut-turut, atau dinyatakan dicabut karena tidak layak hygiene sanitasinya, atau menyebabkan terjadinya KLB. Jadi mohon diingat, kalau sudah ada KLB berarti bisa dicabut, batal perizinannya. Ini sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang. Di sini kami memberikan ini ya, di mana kalau pengusaha PPM itu harus bisa bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta, saling mendukung, berkoordinasi, agar masyarakat dan konsumen itu bisa mendapatkan makanan yang layak dan sehat. Ya, di sini tugas pemerintah apa? Menyusun standar, melakukan penilaian, memberikan penghargaan, menyediakan informasi. Sementara pengusaha atau pengelola wisata menyusun standar prosedur juga untuk karyawannya, mengawasi proses kerja yang menjamin keamanan produk,
menerapkan teknologi yang tepat dan efisien, meningkatkan keterampilan karyawan dan keluarganya dalam pengelolaan makanan yang hygiene dan saniter. Terus untuk masyarakat dan konsumen apa? Dia berhak memilih tempat TPM makanan yang telah memenuhi syarat kesehatan, yang bersertifikat layak hygiene. Kalau saya kadang-kadang kalau masuk ke restoran suka iseng aja masuk gitu, lihat-lihat sertifikatnya kan suka ditempel di tembok-tembok tuh ya. Memilih makanan yang bebas dari bahan tambahan makanan berbahaya. Nah ini yang kadang-kadang belum di ini kan ya oleh restoran. Ada beberapa kantin, restoran maupun itu sudah ada yang memasang jumlah kalori dan konten komposisi dari makanan yang dimakan. Itu sudah sangat baik. Di sini pengawasan oleh petugas kesehatan dilakukan melalui inspeksi sanitasi pada TPM secara berkala setiap minimal 16 kali. Pengawasan juga dilakukan terhadap bangunan, peralatan, penjamah makanan, bahan makanan, dan makanan jadi. Pengawasan juga dilakukan secara internal dan pengambilan swab terhadap makanan, peralatan, dan rectal swab untuk penjamah makanan. Di sini sertifikasi dan pengawasan. Proses sertifikasi penyihatan makanan dilakukan berdasarkan kategori makanan. Untuk pangan olahan siap saji, makanan yang diolah untuk konsumsi saat itu juga. Misalnya makanan yang diproduksi oleh restoran, usaha jasa boga, dan rumah makan. Terhadap jenis makanan ini diberikan sertifikat layak hygiene sanitasi diterbitkan oleh PTSP dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Sertifikat ini berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang setelah peninjauan ulang dan dianggap memenuhi syarat. Untuk kategori makanan untuk konsumsi jangka pendek, kira-kira 15 hari, misalnya kopi, bakso, kerupuk, sosis. Terhadap jenis makanan ini diberikan STPIRT atau sertifikat produksi pakan industri rumah tangga yang didahului dengan penyuluhan terhadap pengusaha tentang cara produksi pangan yang baik. Ini diterbitkan juga oleh PTSP dengan rekomendasi Dinas Kesehatan. Untuk kategori makanan untuk konsumsi jangka panjang, misalnya makanan kemasan yang diproduksi oleh industri atau pabrik. Ini diberikan nomor izin edar oleh Badan POM RI. Taman pangan atau food security di sini terdiri dari sertifikat layak sehat hotel, jasa boga, restoran, rumah makan, SPPIRT yang tadi saya bilang, termasuk sertifikat organik, sertifikat halal, sertifikat HACCP, dan sertifikat ISO 22000. Sertifikat halal ini sebenarnya bisa dimajukan oleh semua jasa boga, restoran, rumah makan, sehingga biasanya lebih meningkatkan kepercayaan khususnya umat muslim untuk datang ke restoran tersebut. Sayang aja gitu kalau restoran atau rumah makan yang sudah besar tapi dia tidak punya sertifikat halal. Ya, kita bisa dilihat di sini masing-masing sertifikat ini punya tujuan, punya batas waktu untuk perpanjangan dan lain-lain. Upaya apa sih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Kita melakukan pelatihan, pendataan, penyuluhan, pemeriksaan sampel, dan inspeksi sanitasi. Jadi di sini teman-teman bisa menanyakan tentang perihal kebutuhan-kebutuhan apa sih yang diperlukan dari restoran atau rumah makannya dari Dinas Kesehatan ini. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Ini kemarin kita melakukan food security pada acara gubernur event nasional dan internasional, terus pemeriksaan makanan pada pesta hajatan masyarakat, pemeriksaan takjil, latihan hygiene sanitasi
metanyl yellow, terus formalin, boraks tetap masih ada. Nah, ini yang kami lakukan pemeriksaan makanan takjil. Hasilnya masih tetap ada formalin, boraks, rodamin. Oke, terima kasih. Demikian paparan saya. Jika ada pertanyaan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.